Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dalam suasana yang penuh dengan keakraban ini, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda, the best and the best man, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memelihara kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita teduh di bawah naungan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan sedikit mengenai Khawarij dan Murji'ah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yakni ada saya sendiri, Siti Khalifatus Sa'adah, sebagai moderator dan pemateri ke-1. Kemudian ada Cindy Alisa sebagai pemateri kedua, Tazkiratul sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Siti Nurhalisa sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Nama ini ditunjukkan kepada pasukan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka keluar dari pasukan ini. Awalnya mereka mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi lantaran Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima tahkim, arbitres, maka kelompok pendukung Ali retak dan sebagiannya keluar dari barisan. Kelompok yang keluar dari barisan inilah yang disebut Khawarij. Kelompok ini berkumpul di suatu tempat yang disebut Harura atau satu tempat di daerah Kufah. Dan mereka pun disebut juga Al-Haruriyah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama Khawarij didasarkan kepada ayat 100 dari Quran surat An-Nisa yang di dalamnya disebutkan, keluar dari rumah, lari kepada Allah Rasulnya. Menurut catatan sejarah, aliran ini pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan, dan merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Kaum Khawarij juga menyebut diri mereka sebagai syurah, berasal dari kata yashri atau menjual, sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'uful bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, dibunuh oleh kaum Khawarij, maka kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Muawiyah memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman, ingin menuntut balas atas kematian Utsman. Kaum Khawarij yang mendengarnya langsung menjadi ketakutan. Mereka menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh. Sedangkan Ali berpendapat bahwa yang patut dibunuh hanyalah orang-orang yang membunuh Utsman atau orang yang membunuh Utsman. Itulah yang menyebabkan terjadinya perang Siffin. Sekte atau ajaran kaum Khawarij terbagi menjadi 6. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Awalnya pengikut dari Ali bin Abi Thalib, namun mengkafirkannya, serta orang-orang yang terlibat dalam tahkim, zina, membunuh Islam tanpa sebab, beserta dosa-dosa lainnya dihukumkan kafir. Yang kedua ada Al-Zariqah. Golongan ini menggunakan tren musyrik. Yang pertama ada halal membunuh golongan selainnya, termasuk para wanita. Yang kedua, dilarang sholat di masjid bila
yang mengumandangkan azan bukan golongannya. Yang ketiga ada tidak boleh kawin mawin di luar kelompoknya. Yang keempat, sembelih yang bukan golongannya diharamkan. Yang kelima, dilarang saling mewarisi. Yang ketiga ada al-hazah. Contohnya, yang pertama, orang yang berdosa besar mendapat siksa tetapi bukan di neraka. Yang kedua, wajib mengetahui Allah dan apa-apa yang diwahyukan. Yang ketiga, tidak berdosa bila melakukan sesuatu tanpa diketahuinya. Yang keempat ada al-jaridah, tidak mewajibkan hijrah tetapi hanya sebatas kebajikan. Pengikutnya boleh tinggal di luar kawasannya, tidak mengakui surat Yusuf karena mengandung cerita cinta. Yang kelima ada al-sufriyah. Al-sufriyah membagi dua dosa besar, yaitu dosa ada hukumnya di dunia dan akhirat. Pelaku dosa pertama tidak dihukumkan kafir, sementara pelaku dosa kedua dihukumkan kafir. Yang terakhir ada al-ibadiyah, dapat melakukan kawin mawin, mewarisi antara muslim yang lain, membunuh umat Islam tidak dihukumkan haram. Kafir menurutnya ada dua, yang pertama ada kafir nimah, yang kedua ada kafir milah. Sifat utama kaum Khawarij ada tiga. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslim. Yang kedua, keluar dari taat penguasa. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslim. Yang terakhir, berprasangka buruk. Saya akan menjelaskan tentang kaum Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'ah, yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, membuat suatu pandangan tentang kurang pentingnya amal perbuatan. Kemudian yang kedua, memberi harapan kepada orang Islam yang melakukan dosa besar namun tidak dihukum kafir, tetapi masih bisa dikatakan mukmin dan bisa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menangguhkan hukum perbuatan terhadap Tuhan pada suatu hari nanti. Kemudian yang keempat, menyerahkan persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah karena ketidakinginan mengeluarkan pendapat yang dianggap kafir dari ketiga golongan tersebut. Selanjutnya, kemunculan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini muncul pada abad pertama Hijriyah, yaitu pada saat kota kerajaan Islam pindah ke Damaskus. Adapun hal-hal yang mempengaruhi timbulnya paham Murji'ah, yaitu yang pertama, pada saat itu kaum Syiah mengkafirkan orang yang merebut kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kaum Khawarij menghukum kafir terhadap Muawiyah karena merebut kekuasaan dari tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, golongan Muawiyah menyalahkan orang-orang dikarenakan memberontak dan melawan Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, pengikut Ali menyalahkan Ummul Mukminin sehingga terjadi perang yang kita kenal dengan sebutan Perang Jamal. Pimpinan kaum Murji'ah. Pemimpin pertama adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat al-Saman, Sauban dan Dirar bin Umar. Untuk mendukung perjuangan pemimpin-pemimpin Murji'ah ini, seseorang ahli syair yang terkenal bernama Sabiti Kutnah berhasil mengarang syair tentang itikad dan kepercayaan, ajaran dan sekte. 1. Yunusiyah. Pemimpinnya adalah Yunus ibnu Aun al-Hamiri. Mereka berpendapat bahwa imam adalah mengenal Allah, tunduk dan cinta serta tidak takabur kepadanya. Yang kedua, Ubaidiyah. Mereka berpendapat dosa dan kejahatan tidak akan merusak iman. Dan mereka pengikut dari Ubaid al-Muqtaib.
Yang ketiga, Gasaniyah, mereka pengikut Gasan Al-Kufi dan berpendapat iman adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dan mengakui ketentuannya secara menyeluruh. Menurut mereka juga iman pengakuan dan cinta kepada Allah dan tidak takabur. Yang keempat, Saubaniyah dipimpin oleh Abu Subar Al-Murji'i. Iman menurut mereka adalah mengakui Allah dan Rasul-Nya, mengakui apa yang diperintah, apa saja yang dilarang. Yang kelima, Tumaniyah, mereka pengikut Abu Mu'az Al-Tumani. Iman menurut mereka adalah apa yang terjaga serta terpelihara dari kekufuran. Iman akan menjadi kufur bila ditinggalkan. Yang keenam, Salihiyah, pemimpinnya adalah Solih Ibnu Umar Al-Solihi. Menurut mereka, iman adalah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah berarti kafir. Menurut mereka, sholat, puasa, dan ibadah lainnya bukan ibadah tetapi ketaatan melaksanakan iman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.